Halo, nama saya Arisandi Julian Rivaldi. Hari ini saya akan menjelaskan tugas yaitu redesain bangunan rektorat dengan pendekatan desain pasif. Baiklah, untuk pertama saya akan menjelaskan site plan-nya dulu dan lokasinya di mana. Ini untuk lokasi berada di Universitas 17 Agustus Surabaya dan bangunan yang dibuat untuk analisa adalah gedung rektorat yang sudah saya tandai dengan garis merah. Ini untuk site plan secara 3D agar bisa melihat bentuk bangunannya dan visualisasinya agar lebih jelas. Baik, untuk denah yang saya ambil hanya denah lantai dasar lantai 1, lantai 3, dan lantai 5. Pertama akan saya jelaskan dulu untuk jenis denahnya dulu. Untuk lantai pertama ini digunakan sebagai drop off dan untuk area komunal mahasiswa, untuk area berkumpul dan mengobrol. Lalu untuk lantai 3 ini digunakan untuk biro rektorat, keuangan, musola, dan lain-lainnya. Dan untuk di tengah bangunan ini ada void di tengahnya. Ini sampai ke lantai 5. Untuk lantai 6 itu digunakan untuk auditorium, jadi tidak ada voidnya, semua dimanfaatkan untuk ruangan. Oke, ini untuk lantai 5. Lantai 5 ini digunakan sebagai biro akademik dan itu hanya 2 ruangan ini saja. Ini digunakan untuk para staf kampus dan di tengahnya juga masih ada void, dan ini void terakhir di lantai 5. Makanya di tengahnya ada lampu. Jadi untuk tugas ini saya melakukan analisa redesain bentuk bangunan tapi secara pendekatan pasif. Jadi saya tidak akan menambahi redesain secara aktif ya. Jadi saya tidak akan menambahkan lampu atau sebagainya. Jadi saya hanya memanfaatkan desain secara pasif dan memanfaatkan energi dari alam secara penghawaan, pencahayaan, dan thermal. Baik, ini untuk potongannya. Seperti bisa kalian lihat, lantai dasar itu ada kolam dan pohon itu menjuntang sampai lantai 3, dan itu void di tengah itu sebagai penghawaan, dan itu sudah existing, sudah ada secara bawaan bangunan. Ini untuk tampak bangunannya, banyak jendela besar di sisinya dan untuk depan itu jendela kecil-kecil. Ini secara pembayangan bangunan, dan di sekitar bangunan itu ada bangunan tinggi tapi tidak mengganggu, secara bayangan tidak mengganggu bangunan yang dianalisa, jadi masih aman. Nah, ini untuk analisa lantai satunya. Lantai 1 ini tidak saya ganti secara banyak dan tidak saya redesign karena ini peruntukannya hanya sebagai komunal dan drop off. Jadi tidak perlu penambahan yang intensif, dan ini sudah areanya terbuka, maka intensitas cahayanya sudah mencukupi semua dan secara thermal juga sudah mencukupi. Selanjutnya ini untuk analisa lantai 3, dan ini untuk gambarnya ini pencahayaan ya dari luar. Ini untuk room nomor 1 ini sisi kiri atas itu sudah sangat mencukupi dan terlalu tercukupi malahan, soalnya itu bukaannya sangat-sangat lebar. Dan untuk di bawahnya room 3 itu jendelanya kecil
Jadi pencahayaannya kurang secara maksimal dan bukaannya juga terbatas ya. Jadi kelihatan kurang, pencahayaannya kurang terang. Dan sisi kanan bawah itu juga sama, itu pencahayaan juga sedikit kurang, tapi secara kebutuhan lumen itu hampir terpenuhi. Untuk room 11 itu sudah sangat tercukupi karena itu sangat lebar bukaannya, sangat luas, bisa dilihat dari tampak tadi dengan kaca yang lebar dari lantai bawah sampai lantai atas. Oke, selanjutnya ini di lantai 5. Lantai 5 ini bawahnya auditorium. Jadi di ruangan ini sangat besar dan bukaan cahayanya juga sangat besar. Untuk mengurangi intensitas cahaya ini bisa digunakan sunset ya, atau secondary skin untuk mengurangi intensitasnya agar lebih nyaman secara thermal dan pencahayaan. Baik, selanjutnya ini untuk usulan desainnya. Usulan desain untuk lantai 3 dan 5 bisa menggunakan sunset ini ya. Ini dapat menghalau panas, cahaya dan angin, dan debu juga bisa. Jadi ini juga meningkatkan transparasi ya, mengurangi maksudnya transparasi 30-50%. Jadi itu bisa menurunkan intensitas cahaya yang masuk dan thermalnya. Oke, selanjutnya ini untuk usulan desain untuk yang lantai 3 khususnya, yang dia ruangannya cukup kecil dan bukaannya juga kecil-kecil. Jadi ini bisa menggunakan light shelf. Light shelf ini ditempatkan di atas jendela ya, yang di boven. Jadi dia itu memantulkan cahaya ke atas ke plafon dan memantulkan lagi ke bawah. Ini bisa menambahkan pencahayaan itu 2-3%. Dan material yang digunakan ini biasanya material yang bersifat reflektif seperti aluminium, polikarbonat dan kaca, atau material lain yang bisa mengkilatkan cahaya itu juga bisa. Dan ini sangat cocok untuk area iklim tropis karena tropis kan sangat intensitas cahayanya sangat tinggi. Jadi bisa menggunakan ini untuk mengurangi cahaya yang langsung menyorot ke bawah untuk dipantulkan ke atas dulu agar bisa menyebar dan lebih nyaman. Lalu untuk mengurangi thermal dan mengurangi kebisingan dari luar itu bisa menggunakan double pane window. Jadi double pane window ini yaitu jendela yang menggunakan dua kaca. Dia dua kaca seperti insulasi, yang di tengahnya dia bisa memperangkap panas dan suara. Jadi suara itu juga tidak masuk dan panas juga bisa lebih direduksi. Jadi bisa mendinginkan 12-15%. Dan bisa mengurangi 30-50% suara dari luar. Jadi ini cukup kedap untuk di dalam ruangannya, dan suara di dalam ruangan juga tidak akan keluar walaupun banyak aktivitas yang dilakukan, karena di daerah Untak ini juga banyak kendaraan di luar. Jadi ini untuk meminimalisir suara masuk ke dalam bangunan. Oke, ini untuk hasil redesainnya. Ini redesainnya saya tambahkan untuk secondary skin yang di area utara dan selatan. Ini bisa dilihat secondary skinnya saya tambahkan di daerah yang bukaannya besar. Dan untuk material yang saya gunakan adalah besi. Itu untuk jangka panjangnya juga lebih lama, dan untuk instalasinya lebih aman dan awet. Jadi saya menggunakan
besi dengan coating powder coating agar lebih tahan karat saat hujan dan panas. Lalu ini untuk tampak dari dalamnya bisa dilihat secondary skin itu membentuk bayangan yang mengurangi intensitas cahaya, jadi lebih redup dan lebih nyaman dan tidak terlalu panas juga. Lalu ini untuk light shelf-nya yang horizontal light shelf ini untuk memantulkan cahaya bisa dilihat dia itu memantulkan ke atas ke plafon dan memantulkan dari plafon ke bawah. Jadi untuk matahari itu tidak langsung ke bawah dan tidak terlalu mengganggu, tapi juga tidak mengurangi pencahayaan dalam ruangan dan dapat meningkatkan. Lalu ini untuk tampak perspektif bangunannya bisa dilihat itu dari sisi utara dan selatan dan pembayangan bangunannya juga masih aman. Terima kasih untuk presentasi tugas saya hari ini. Kalau ada salah mohon maaf dan terima kasih.